Mari Pak yang masih di belakang. Rapat-rapat lagi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وعده واجعل الانبياء كلهم خيرا وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Tonton ya. Nikmatnya Allah yang besar. Salah satunya adalah agama Allah berikan kepada kita. Dan Allah berikan agama secara sempurna. Dan agama tadi tidak akan terhapus, akan terus ada. Bagaimana punya hubungan dekat dengan Allah, Allah berikan agama. Sehingga hubungan hamba kepada Allah semakin betul. Hamba menjadi hamba yang betul. Allah yang Maha Esa, wahdahu la syarikalah. Tidak ada syarikat baginya. Bagaimana hamba punya hubungan kepada Allah, penghambaan kepada Allah, hubungan dekat kepada Allah dengan ibadah. Dan ibadah adalah hak kepada Allah untuk kita. Dunia Allah jadikan adalah tempat untuk menunaikan hak-hak. Hak harus ditegakkan di dunia ini. Harus menunaikan hak di antara kita. Kita tunaikan hak di dunia ini, nanti balasannya di akhir. Manusia tidak tahu apa hak-haknya. Manusia yang tahu hajatnya, keperluannya. Binatang dia tahu apa hajatnya. Lapar, haus, keperluan yang lain binatang tahu. Namanya makhluk hidup, dia tahu apa keperluannya. Setiap makhluk hidup dia tahu apa keperluannya. Lapar, haus, letih, sakit. Setiap yang hidup dia tahu. Maka ada tertib-tertib kehidupan makhluk hidup tadi. Dan ini adalah sifatnya yang hidup. Dia tahu keperluannya, kapan harus istirahat. Tetapi maksud kehidupan makhluk hidup yang lain dia tidak tahu. Kenapa Allah ciptakan saya? Makhluk yang lain tidak tahu. Siapa yang menciptakan, itulah yang memberitahu maksud dan tujuan hidup. Yang lain tidak bisa memberitahu. Siapa yang menciptakan, itulah yang memberitahu. Ini ada satu kerjaan. Apa maksud dan tujuan kerjaan? Satu obat, beritahu apa tujuan obat ini. Apa saja ada kerjaan, maka diberitahu bagaimana cara pemakaiannya dan apa manfaatnya, apa tujuannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah wujudkan kita.
Kenapa Allah wujudkan kita? Dulu tidak ada, sekarang ada. Dulu kita tidak ada semua. Karena Allah walam yakun syai'. Hanya Allah saja. Tidak ada semuanya. Wajibul wujud. Hanya Allah saja waktu itu. Kemudian Allah ciptakan seluruh alam semesta. Langit, bumi, lautan, gunung-gunung. Kemudian maslahat-maslahat, keperluan-keperluan Allah ciptakan semuanya. Kemudian Allah ciptakan, Allah beritahu segala sesuatu tadi diciptakan untuk manusia. Dan segala sesuatu tadi untuk berkhidmat kepada kamu. Apa yang kamu inginkan, aku akan berikan. Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini ada satu asbab. Apa untungnya? Allah yang beritahu. Allah ciptakan asbab-asbab, makhluk-makhluk. Dan apa keperluan kita? Allah Subhanahu wa taala beritahu. Dan ini adalah kasih sayang Allah. Kita tidak pernah minta harus begini, harus begitu. Dulu tidak ada sama sekali kita. Allah wujudkan kita di dunia ini. Kemudian setelah wujud, setelah kita lahir di dunia ini, ada keperluan-keperluan. Allah beritahu. Apa saja keperluan dia, Allah berikan asbab-asbab. Allah yang memelihara. Allah yang pelihara ciptanya tadi. Adalah Allah yang maha memelihara. Inilah maksudnya maha pemeliharaan Allah. Apa hajat-hajatnya? Allah yang ciptakan hajat-hajatnya dan Allah yang penuhi. Diberikan asbab-asbab. Dan cara menggunakan asbab tadi pun Allah beritahu. Anak lahir, bagaimana cara menyusuinya? Allah yang ajarkan. Allah yang ajarkan. Bagaimana cara menyusuinya? Allah pelihara. Bukan hanya menyenangkan anak tadi. Bagaimana menyenangkan ibunya pun. Belajar menyusui anak tadi. Selagi masih disusui, terus disusui. Bila Allah yang memelihara. Dan ini merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Maha sayangnya Allah, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Untuk itu diwujudkan kita. Allah beritahu kita. Kami berikan, Allah maha penyayang dan menunjukkan kasih sayangnya. Dengan tanpa minta Allah beri. Dengan tanpa minta Allah beri. Allah bagi. Seluruh para nabi memberitahu bagaimana apa kemuliaan Allah, bagaimana sayangnya Allah, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana nikmat-nikmatnya Allah, supaya kita paham. Supaya setiap manusia tujuannya hanya Allah. Seluruh para nabi berdakwah, dalam dakwah para nabi kadang memberitahu nikmat-nikmat Allah dan kebesaran-kebesaran Allah. Ini sangat penting. Lihat kudratullah, kekuasaan Allah. Pikirkan nikmat-nikmat Allah. Dua perkara. Mudah dipahami. Kenapa diberitahu ingat nikmat-nikmat Allah? Karena kita menggunakan nikmat tadi. Dan kita berhajat pada nikmat tadi. Dan diberi paham mengenai kudratullah, kekuasaan Allah. Karena kita diberi akal pikiran. Kudrat dan nikmat, kekuasaan Allah dan nikmat Allah, inilah umumnya dari para nabi. Kekuasaan Allah dan nikmat Allah. Sehingga setiap orang dia tahu kekuasaan Allah. Kudratullah tadi. Kalian ini siapa? Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Keinginannya lemah, amalnya lemah, dan penuh kelemahan manusia. Sangat banyak kelemahan manusia. Dan selalu tambah lemah, selalu berhajat,
Tapi Allah dengan kasih sayangnya Allah pelihara. Allah penuhi hajat-hajat. Diberikan nikmat-nikmat oleh Allah. Dan yang paling penting bukan hanya keperluannya saja dipenuhi, tapi bagaimana mereka berjaya pun Allah beritahu. Bagaimana sukses? Kalau hanya hajat keperluan, binatang pun Allah penuhi keperluannya. Semua makhluk hidup Allah penuhi keperluannya. Tapi untuk manusia Allah beritahu jalan menuju kebahagiaan. Ikan di lautan, siapa yang memenuhi hajatnya? Allah yang memenuhi hajat. Ikan-ikan yang besar. Bagaimana? Binatang-binatang bawa bekalnya sendiri. Tidak, Allah yang hantar rezeki pada mereka. Yaitu siapa yang memelihara? Allah yang memberi rezeki pada mereka. Kepada binatang-binatang tadi. Dipenuhi hajat-hajat. Kemudian Allah beritahu maksud dan tujuan hidup. Allah pelihara sehingga dia tahu maksud tujuan hidup. Ada pemeliharaan Allah untuk keperluan hidup, dan ada pemeliharaan Allah untuk tahu maksud dan tujuan hidup. Kenapa Allah berikan kehidupan? Manusia. Begitu juga jin-jin, dua makhluk ini. Allah berfirman kepada dua makhluk ini. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai para jin, para manusia. Allah berfirman langsung kepada dua makhluk ini. Allah berbicara langsung kepada dua makhluk tadi. Allah beri tanggung jawab kepada dua makhluk tadi, kepada manusia dan jin. Maka Allah langsung berbicara kepada dua makhluk tadi. Allah beritahu apa tanggung jawab dalam kehidupan. Selain itu keperluannya Allah akan penuhi, Allah akan pelihara. Allah yang pelihara. Nah, apa perintah Allah jalannya. Penuh Allah penuhi hajat, dan apa perintah Allah penuhi. Yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan yang kalian tidak tahu. Allah penuhi hajat-hajat kita. Ini adalah aturan Allah, nizamnya Allah. Allah ciptakan kita untuk maksud dan tujuan. Satu maksud dan tujuan hidup. Karena kita tidak tahu maksud dan tujuan hidup kita. Kita tidak tahu maksud dan tujuan hidup. Allah ciptakan orang-orang yang mengingatkan, yaitu para nabi pada zaman tersebut, membawa manusia kepada maksud dan tujuan hidup yang betul. Keperluan hidup manusia tahu, tapi maksud dan tujuan hidup manusia tidak tahu. Kenapa Allah ciptakan di dunia ini? Untuk itulah Allah utus para nabi. Siapa yang sudah terpenuhi maksud dan tujuan hidupnya, maka dia bahagia, maka dia percaya. Tapi yang tidak tahu maksud dan tujuan hidup, dialah sengsara. Tahu maksud dan tujuan hidup, itulah kejayaan. Kamiat, kejayaan. Dalam bahasa Prancis, dalam bahasa itu maksudnya kejayaan. Orang yang tahu maksud dan tujuan hidupnya itulah dia yang percaya. Hari ini pejabat menganggap ini maksud tujuan kami, rakyat menganggap ini maksud dan tujuan kami, pedagang, peniaga, ini maksud dan tujuan kami. Apa yang menyenangkan hidupnya dianggap itu maksud dan tujuan. Mereka anggap ini jalan kami. Tapi dia bodoh, dia anggap ini jalan yang betul. Bahkan menganggap inilah kerajaan saya, inilah pemerintahan saya, ini tanah saya, ini pertanian saya. Allah tahu ini keperluan, bukan maksud. Apa maksud dan keperluan? Beda. Namanya keperluan itu sampai mati saja. Kalau keperluan sampai mati saja. Dan setelah mati habis,
Itu namanya keperluan. Ketika datang kematian, maka keperluannya pun habis. Hartanya, awalnya habis. Negaranya sudah tidak ada lagi. Semua keperluan. Keluarganya sudah tidak ada lagi. Ketika datang kematian, habis. Namanya keperluan habis ketika datang kematian. Untuk itulah dakwahnya para nabi. Talimnya para nabi bukan sampai sini saja. Bukan hanya keperluan saja. Bukan hanya keperluan sebelum mati. Manusia bisa paham sendiri mengenai keperluannya. Bagaimana maksud dan tujuan hidup manusia? Manusia tahu. Bukan, tapi maksud dan tujuan itu bedanya apa? Bukan hanya di dunia, bahkan sampai di kubur, bahkan sampai di akhirat. Maka dakwahnya para nabi yang paling besar adalah membawa manusia kepada akhirat. Allah ciptakan para nabi untuk membawa, spesial kerja para nabi, membawa manusia untuk membangun akhirat. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrat dar. Ini kerjanya para nabi. Kerjanya para nabi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrat dar. Kami ciptakan para nabi, kami pilih para nabi khusus untuk Allah berikan potensial dakwahnya para nabi membawa manusia untuk kepada kehidupan akhirat. Maka kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Manusia, setiap orang punya dunia, tapi dengan dunianya membangun akhirat. Membangun akhirat untuk dengan dirinya. Punya tanah, punya kebun. Kemudian ada waktu panen. Petani ada hasil, ada waktu panen. Ataupun buka toko, berbakar, dapat untung. Begitulah orang Islam punya untuk bangun akhirat. Punya dunia juga, tapi untuk bangun akhirat. Dengan dunia kita untuk membangun akhirat. Wabtaqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini dakwahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah beritahu dunia tapi untuk bangun akhirat. Sebagaimana kita tanam, akan ada tumbuh-tumbuhan, hasil buah-buahan. Berdagang supaya dapat untung, dan dunia supaya dapat akhirat. Ini adalah maksud yang sangat penting. Dakwahnya para nabi, talimnya para nabi. Manusia menggunakan dunianya untuk membangun akhirat. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai menemukan hawa nafsu, kemudian buat persiapan untuk kehidupan kematian. Kenapa buat sebelum datang kematian? Selagi belum datang kematian, maka dunia baru amal, tempat amal. Di sini tempatnya buat amal. Di sini kesempatannya buat amal. Ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam, ada amal pagi, ada amal siang, ada amal malam. Di sini waktunya. Tapi kalau sudah mati, sudah tidak ada lagi waktu untuk amal, tempat untuk amal. Untuk itulah orang yang pandai tundukkan hawa nafsu. Kemudian tundukkan hawa nafsu untuk menjalankan perintah Allah dan mempersiapkan kematian. Tidak ada yang tahu dia masih hidup atau tidak. Kalaupun masih hidup, masih bisa ada kesempatan untuk buat amal ataupun tidak ada yang tahu. Karena dunia ini tempat ujian, banyak fitnah. Dan segala asbab akan menggoda manusia tadi. Nikmat diberikan semua kepada manusia. Maka orang yang pandai tundukkan nafsu, buat amal untuk persiapan kehidupan setelah kematian.
maka gunakan dunia untuk membangun akhirat. Dan Nabi SAW terus menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita dari para Nabi, bahwanya Nabi yang paling sempurna, talingnya Nabi yang paling sempurna. Nabi menjelaskan lagi dan lagi kepada kita apa yang dijelaskan oleh Nabi. Inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Allah ciptakan seluruh dunia untuk kalian manusia. Ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah ikram dari Allah. Ini adalah kebaikan dari Allah untuk manusia. Seluruh nikmat Allah ciptakan. Seluruh nikmat di dunia Allah ciptakan untuk manusia. Nikmat luar lautan untuk manusia. Mutiaranya, ikan-ikannya, apa saja yang ada dalam lautan, semua untuk berkhidmat kepada manusia. Berapa banyak kita dapat untung dari lautan? Berapa banyak orang dapat rezeki dari lautan? Di daratan pun Allah berikan rezeki. Maka Allah berfirman, dunia aku ciptakan untuk kalian manusia, supaya kalian mendapatkan manfaat, supaya kalian senang, bisa istirahat, tenang. Dan Allah tidak ciptakan dunia untuk berkhidmat kepada makhluk yang lain. Padahal makhluk yang besar banyak lagi. Tapi Allah berfirman untuk kalian manusia. Ini adalah kabar gembira. Seluruh kenikmatan dunia Allah berikan. Ditawanya para Nabi memberikan kabar gembira, memberitahu fadilah, maksud dan tujuan hidup apa fadilah. Dunia untuk kalian semua manusia, dan kalian manusia Allah ciptakan untuk kehidupan akhirat. Inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Allah ciptakan dunia untuk kalian, dan Allah ciptakan akhirat, dan Allah ciptakan manusia untuk kehidupan akhirat. Inilah dakwah. Inilah maksud, tujuan hidup, petunjuk. Wahai seluruh manusia di dunia ini, Allah ciptakan kalian untuk kehidupan akhirat. Untuk itulah, di pandangan Allah, orang yang pandai jadikan dunia untuk bangun akhirat. Allah ciptakan maksud tujuannya untuk ini, dan usahanya pun untuk ini juga. Siapa yang usahanya menuju maksud dan tujuan, maka dia orang yang percaya. Maksud dan tujuan untuk akhirat, usahanya pun untuk akhirat. Maksud dan tujuannya salah, usahanya pun salah, maka dia sengsara. Bersa'yun fil hayatid dunya, usaha mereka di dunia, pengorbanan mereka sia-sia semua. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menganggap kami sudah buat kebaikan, kami sudah buat apa-apa banyak, padahal nggak ada apa-apa, sia-sia semua. Karena apa? Usahanya salah. Maka Allah utus para nabi untuk memberitahu apa maksud dan tujuan, dan apa usaha untuk menuju maksud dan tujuan hidup tadi. Maksud tujuan hidup dunia untuk membangun akhirat. Untuk itulah Allah menyatakan dalam Al-Quran, dunia ini laknat, dan Allah cinta kepada akhirat. Dunia mal'un, dunia dilaknat, dan akhirat Allah sangat senang, dan akhirat akan selama-lamanya. Allah ciptakan dunia untuk dihancurkan, untuk sementara saja, dan Allah ciptakan akhirat untuk selama-lamanya. Wal akhiratu khair wa abqa. Dia sifat akhirat. Akhirat lebih baik daripada dunia dan selama-lamanya. Dunia ini berubah-ubah. Berubah-ubah keadaan, akhirnya hidup menjadi sempit. Tapi di sana tidak akan terjadi. Siapa yang membangun akhiratnya, kemudian dia pergi ke akhirat, wal akhiratu khair wa abqa, dia tidak akan sempit lagi kehidupan.
Wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih baik daripada dunia, dan akhirat selama-lamanya, tidak akan habis. Akhirat adalah abadi, selama-lamanya. Dunia adalah fana. Inilah bedanya. Dunia fana dan akhirat kekal. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mudanya selama-lamanya di akhirat. Dalam hadis, tidak akan habis masa mudanya. Bajunya pun tidak akan lusuh, tidak akan menjadi baju tua, baju yang rusak. Bajunya baju baru terus. Orang yang muda terus, yang tua, bajunya pun seperti itu juga. Bajunya tidak akan lusuh. Dan di akhirat tidak ada bosan-bosannya. Kalau di dunia ini sudah enak angin kencang, makan enak pun masih bosan juga. Tapi di akhirat tidak ada rasa bosan, tidak ada boringnya. Untuk itulah persiapkan dunia untuk membangun akhirat. Ini semua didapatkan kalau orang yang membangun akhirat, karena dakwahnya para nabi untuk membangun akhirat. La yabghuna anha. Sudah pergi ke akhirat, tidak akan kembali lagi ke dunia. Karena kenapa? Lebih baik lagi di akhirat daripada di dunia. Dunia tidak baik dan tidak selama-lamanya. Untuk itulah para nabi, asal dakwah mereka menuju membawa manusia kepada akhirat. Dan orang yang pandai adalah orang yang mempersiapkan kehidupan akhirat. Para sahabat, mereka mengatakan di dalam kitab-kitab ditulis, innama himamuna al-akhirah wa laysat himamuna ad-dunya. Cita-cita kami hanya kehidupan akhirat saja. Para sahabat, hanyalah cita-cita kami untuk membangun akhirat saja, bukan untuk membangun dunia. Dunia dibangun pun akan ditinggal, yang membangun pun akan menyesal. Kalau tidak yang dibangun hancur, ataupun dirinya dia yang hancur, yang mati. Sudah bangun dunia ditinggalkan, ataupun hancur. Dua-duanya, di antara dua bahaya. Maka cita-cita kami para sahabat adalah akhirat. Mau punya dunia, mau bangun dunia ataupun tidak, tetap akan mati juga, akan habis. Untuk itu tentang lihat dakwahnya para nabi untuk membangun akhirat. Dan Allah sangat mencintai akhir kehidupan akhirat. Turidu aradat dunya wallahu yuhibbul akhirah. Kalian menginginkan keduniaan ini, tapi Allah mencintai akhirat. Allah bedanya. Kita cinta dunia, kita melihat dunia, inginkan dunia. Turiduna aradat dunya wallahu yuhibbul akhirah. Kalian menginginkan harta dunia, tapi Allah menginginkan akhirat. Allah wahdahu la syarika lah. Yang Allah cintai, yang Allah inginkan adalah kehidupan akhirat. Ini petunjuk untuk kita. Nah, inilah dakwahnya para nabi. Jadikan dunia untuk membangun akhirat, dunia kita untuk membangun akhirat. Inilah orang yang paham, orang yang pandai. Untuk membangun akhirat bagaimana? Allah berikan asbab di dunia ini, tetapi ini semua akan berlalu. Jadi pemerintah pun sementara akan berlalu. Jadi rakyat pun akan berlalu. Semua akan berlalu. Asbab yang kita punya pun akan berlalu juga.
Ini asbab yang lewat saja, numpang lewat saja. Ini asbab bukan akan meningkat, lewat saja. Kalau namanya meningkat, tidak akan terlepas dari tangan. Innama hadhil hayatud dunya mata. Seluruh harta dunia ini adalah perhiasan saja. Akan hancur. Yang kita punya akan habis uang, baju akan rusak, badan akan jadi lemah. Innamal hadhil hayatud dunya mata. Jadi kita akan melalui semua, akan kita lewati, akan jadi musuh, akan jadi tua. Di tempat berlalu saja, lempang lewat dunia. Tetapi akhirat bukan tempat berlalu, bukan lempang lewat. Akhirat adalah untuk siapa yang gunakan harta diri, potensialnya untuk agama, untuk perkara hak. Akhirat adalah untuk orang-orang menggunakan harta diri dan potensial untuk perkara hak. Akhirat untuk siapa? Harta diri potensial digunakan untuk akhirat. Untuk itu dakwah untuk membangun akhirat. Gunakan dunia untuk membangun akhirat. Pelajaran pertama. Yang pertama kali untuk membangun dunia, menggunakan dunia untuk membangun akhirat adalah yang pertama kali perlu iman, yakin yang betul. Kalau yakin betul maka ibadah kepada Allah. Ibadah adalah hak kepada Allah. Hak Allah kepada hamba-Nya. Hak kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan syarikatkan Allah kepada siapapun. Hak kita kepada Allah. Hari ini kita tahu hajat kita, keperluan kita. Karena kita perlu, kita cari. Tapi hak kepada Allah, siapa yang beritahu para nabi? Apa itu hak kepada Allah? Kita beribadah kepada Allah. Dan jangan syarikatkan Allah dengan apapun. Menghambakan diri kepada Allah dalam menjalani kehidupan. Menjadi hamba yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Maka Allah akan pelihara kita, Allah akan jaga, Allah akan sayangi kita. Karena menjadi hamba yang sebenarnya, menjadi yang selalu ikut Allah, ikut perintah Allah. Nasihatnya Nabi SAW, bayan-bayannya Nabi SAW dalam kehidupan betul. Jadi hamba Allah yang sebetul-betulnya. Ya Allah, aku hamba Engkau adalah Rabb kami. Apa mau Engkau ya Allah kami jalankan, bukan apa mau. Maka apa? Allah sayang, Allah bantu, Allah akan perbaiki keadaan. Ini nikmat dari Allah. Kalau hubungan dengan Allah betul, maka Allah perbaiki hubungan kepada yang lain. Keadaan baik akan datang. Untuk itulah Nabi SAW bayar pertama kali sampai di Madinah. Beliau sampaikan di Madinah pertama kali. Apa yang beliau sampaikan? Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa baina khalqihi. Barang siapa yang hubungannya baik dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya kepada seluruh makhluk. Tidak akan pernah rusak hubungannya kepada siapapun, karena hubungannya baik dengan Allah. Bahkan Allah akan perbaiki keadaannya. Keadaan kehidupannya jadi indah. Karena apa? Karena hubungannya dekat kepada Allah. Baik. Nah ini tanggung jawab kita. Bagaimana hubungan kita kepada Allah betul? Ini tanggung jawab kita. Inilah dakwah kita, inilah ta'lim kita. Kita diberi petunjuk. Bagaimana hubungan kita kepada Allah menjadi betul. Untuk betul hubungan kita kepada Allah, yang pertama kali yakin yang betul. Apa yang terjadi atas kehendak Allah, selain Allah dia bisa buat apa-apa. Manfaat, mudarat, mulia, hina, sehat, sakit, keadaan apapun,
semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta ini dalam kekuasaan Allah, dalam kontrolnya Allah, dalam keadaan menyenangkan atau menyusahkan, semua datang dari Allah. Yang pertama kali betulkan keyakinan. Apa yang akan terjadi semua atas kehendak Allah, bukan atas kehendak selain Allah. Ilmunya Allah sangat besar, kudratnya Allah sangat besar. Dia yang maha tahu, yang maha kuasa. Untuk itulah bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana perbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang pertama kali yakin yang betul. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Betulkan itu. Kemudian yang kedua, kalau Allah ridho, maka Allah perbaiki keadaan. Tapi kalau Allah murka, keadaan jadi buruk. Keadaan baik sepertinya punya aspek yang baik, tapi kok murka Allah, maka Allah rubah keadaan yang baik tadi, aspek yang baik tadi menyusahkan dia. Tapi sepertinya tidak punya jalan, tapi karena menyenangkan Allah, Allah bukakan jalan. Bahkan di lautan pun bisa jadi jalan. Hal keadaan baik ataupun buruk ikut murka ridho ataupun murkanya Allah. Keadaan di dunia ini bukan karena asbab, bukan kalau punya harta baru keadaan menjadi baik, bukan. Punya jabatan, punya tentara, punya persenjataan, maka keadaan menjadi baik. Tidak ada kaitan. Maulana Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, memahamkan seluruh aspek dunia ini di hadapan kudratullah seperti wadah yang kosong, seperti piring yang kosong, seperti mangkok yang kosong. Maksudnya apa? Wadah yang kosong, apa yang diisi oleh orang di depannya tadi akan terisi. Namanya kosong, kosong. Kalau yang mau masukkan susu, maka akan penuh susu. Masukkan air, penuh air. Ini permisalan asbab dunia. Asbab dunia ini, keadaan apapun datang itu terserah Allah, kehendak Allah. Allah mau isi apa saja, namanya wadah kosong. Masukkan susu, penuh susu. Masukkan air, masukkan air. Penuh air. Dunia, asbab. Hasilnya tentunya seperti wadah kosong tadi. Asbab semua itu di hadapan Allah, seluruh alam semesta Allah yang masukkan di wadah yang kosong tadi. Kalau Allah masukkan penyakit jadi sakit semua, masukkan penyembuh jadi sembuh semua, masukkan rasa permusuhan jadi musuh semua. Allah masukkan kasih sayang jadi kasih sayang semua. Ini Maulana Subhanahu wa taala memahamkan kita supaya kita paham. Seluruh masalah adalah dalam kekuasaan Allah, bukan pada siapapun. Allah khalaqal khalq wal amr. Ingat baik-baik. Makhluk kepunyaan Allah dan keputusan kepunyaan Allah. Allah yang putuskan. Dan apa yang Allah sudah putuskan tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang bisa merubah. Allah berikan yang kehidupan. Maka kalau Allah sudah putuskan tidak ada yang bisa datang kematian, datangkan mati. Kalau Allah sudah putuskan mati tidak ada yang bisa menghidupkan. Makhluk kepunyaan Allah dan keputusan pun kepunyaan Allah. Ini adalah kemuliaan Allah. Ini adalah karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala mau nampakkan kemuliaannya Allah kepada makhluk. Ini merupakan kemuliaan Allah, dijadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Dulu kami masa muda di Nizamuddin, salat Isya pergi ke Masjid Quraisy dekat dengan Nizamuddin. Ada toko emas, toko perak. Orang lihat emas, laki-laki wanita lihat masing, takut coba-coba semua. Malam hari ditutup.
udah tutup tokonya, tapi di depan toko Mas tadi ada pengemis, bajunya kotor. Siang hari tempatnya orang cari emas, tapi malam hari dia ditutup pengemis. Dia pun nggak tahu saya mau ngapain. Saya hanya duduk di sini saja. Begini dunia keadaannya. Sesani, rahmatullahi. Soal hamba Allah tahu bagaimana kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Allah mau beri ini permisalan. Siang hari orang lihat beli emas, tapi malam hari nggak ada yang datang. Boleh baca syair versi. Kudratnya Allah. Baju yang paling mahal. Siang dan malam dapat nikmat Allah. Siang hari penuhi orang-orang yang mau beli emas, tapi malam hari ketika ditutup di depan tokonya pengemis datang. Yang datang siang hari itu pun makhluk, yang malam pun makhluk. Allah mau nampakkan kemuliaannya supaya kita kenal kepada Allah. Siang hari yang datang pengemis, siang hari yang datang pembeli, tapi malam hari yang datang pengemis. Setiap waktu dan keadaan Allah memberitahu apa kemuliaan Allah. Allah yang berikan kaya, Allah yang berikan miskin. Hari ini kita kerja. Kenapa kita kerja dunia? Supaya kita kenal kepada Allah. Dalam kehidupan di dunia ini supaya kita kenal kepada Allah. Dan kita kenal kepada Allah, kita penuhi hak Allah. Untuk itulah kita pahami kudratullah, nikmatnya Allah. Dalam dakwah kita pahamkan kepada setiap perkara ini. Dakwah itu bukan keluar, maka intikali saja bukan. Tetapi kita kenal kepada Allah, kita kenal kemuliaan Allah, kita kenal, kita tahu kudratullah. Ketika sudah datang perkara ini, Allah cinta pada kita. Allah sayang pada kita. Kita semakin kepada Allah. Kita semakin berharap kepada Allah. Akhirnya selalu berharap kepada Allah. Kalau orang beriman selalu berharap hanya kepada Allah, Allah pasti akan buat seperti ini. Allah pasti akan buat seperti ini. Selalu berharap kepada Allah. Segala sesuatu asbab Allah berikan untuk supaya kita dekat kepada Allah. Itu Allah ciptakan para nabi. Allah utus para nabi supaya membawa hamba Allah betul. Supaya hamba Allah datang kepada Allah. Pada jalan yang betul. Supaya dunia ini aman, tenang. Dan nanti Allah berikan nikmat terbanyak di akhirat. Dan Allah berikan nikmat di akhirat tidak ada habisnya. Di dunia ini Allah berikan kehidupan yang bersih, kehidupan yang baik. Di kehidupan dunia Allah berikan kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dua perkara. Siapa orang dalam kehidupannya hubungannya kepada Allah betul, iman, kemudian amalnya betul, yang kedua. Semua orang yang seperti ini dalam kehidupan di dunia Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang suci, kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang beriman kepada Allah, amalnya betul,
kehidupannya Allah akan berikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang suci. Suci daripada kekufuran, suci dari kesyirikan, suci daripada dosa-dosa, suci daripada kezaliman, bersih daripada kezaliman. Apa saja yang membuat murkanya Allah ditinggalkan, bersih daripada itu. Ini kehidupan yang baik. Ini janji Allah yang pertama di dunia. Beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Di dalam kehidupan di dunia Allah bersihkan kehidupannya, suci. Karena hubungannya baik kepada Allah. Allah perbaiki keadaan kehidupannya. Keadaan kehidupannya menjadi baik dan semakin dekat kepada Allah. Hidupnya, kehidupan yang Allah berikan kehidupan yang suci, bersih daripada dosa, dari kesempitan, dan saling kasih sayang dengan sebab keberkahan iman tadi. Ketika iman kuat, maka saling kasih sayang di antara kita. Ketika iman tegak dalam kehidupan, maka saling kasih sayang di antara kita. Dan tidak ada kepentingan apapun. Ini janji Allah. Dengan sebab iman, Allah berikan kehidupan yang baik, dan janji Allah berikan kasih sayang. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Allah berikan rasa kasih sayang pada setiap. Allah berikan rasa kasih sayang pada setiap orang. Kasih sayang ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Kasih sayang nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat punya kekuatan dahsyat. Allah berikan rasa kasih sayang. Akhirnya jadi mudah semuanya. Karena saling kasih sayang. Kalau sudah saling kasih sayang, tidak ada yang pahit, Pak. Tidak ada yang susah. Mudah. Kalau sudah saling kasih sayang, tidak ada yang susah. Bahkan yang susah, yang pahit itu jadi manis. Kalau kasih sayang. Dengan kasih sayang, keadaan jadi berubah, menjadi baik. Karismanya semakin nampak. Firaun berikan undang-undang. Anak kecil semua bunuh. Susah kelihatannya. Sangat pahit menjalankan kehidupan. Takut semua. Bahkan polisi, tentaranya pun takut. Anaknya seperti anak kucing ngumpetin anaknya sendiri. Takut dibunuh. Semua dibunuh, tapi tidak ada yang tersisa. Kehidupan kelihatannya susah. Dengan undang-undang yang dibuat Quran. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kasih sayang pada Nabi Musa AS. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Semua, bahkan anak di tentaranya pun dibunuh juga. Tapi Allah letakkan kasih sayang pada Nabi Musa AS. Sampai di sana Fir'aun untuk menyelamatkan Nabi Musa, Allah letakkan mahabbah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku letakkan rasa kasih sayang. Yang lihat Nabi Musa sudah disayang kepada Nabi Musa. Dengan ada rasa kasih sayang akan terjaga aman daripada kezaliman raja-raja. Dalam keadaan tersebut Allah jaga dengan sebab Allah berikan mahabbah, kasih sayang. Anak kecil. Jadi siapa saja yang melihat Nabi Musa jadi sayang. Jemaah Masduro, ada yang namanya Pak Haris. Jemaah Masduro. Ada Pak? Haris. Pak. Penting. Satu mutarjim antar Pak, satu mutarjim antar. Coba ada satu mutarjim temani Pak, ada. Istri yang kasihan di Masduro. Yang bisa bahasa Urdu Pak, temani kasihan. Coba satu bahasa Urdu. Ya.
istrinya sakit. Allah letakkan kasih sayang, sahabat saling kasih sayang. Nabi Musa secara infinity, siapa yang lihat Nabi Musa jadi sayang, akhirnya semua sayang, tidak jadi bunuh Nabi Musa alaihissalam. Dalam secara pribadi Nabi Musa alaihissalam, secara istimai kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Nabi dakwah kepada orang Madinah, kehidupan mereka berubah orang Madinah, dan mereka saling kasih sayang antara mereka. Waskuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat-nikmat Allah. Dulu kalian saling bermusuhan, dan Allah hancurkan permusuhan tadi. Allah letakkan kasih sayang di hati-hati kalian. Akhirnya mereka saling berkasih sayang, saling bersaudara. Allah letakkan kasih sayang. Jadi mahabbah, kasih sayang ini pun nikmat Allah. Dengan sebab iman dan amal saleh kita akan dapatkan ini. Ketika sudah terbentuk mahal, suasana, iman, amal, maka muamalah betul, muasyarah betul, akan datang kasih sayang di antara kita, permusuhan hilang. Dengan sebab iman dan amal. Allah akan jadikan kasih sayang, saling bersaudara. Allah berikan kasih sayang di dunia ini. Dan kalau sudah kasih sayang, buat amal mudah untuk persiapan akhirat. Akhirnya jadi mudah. Ada masalah pun jadi mudah, apalagi masalah di akhirat. Maka hendaknya para nabi betulkan iman dan perbaiki amal. Kalau amal baik, maka keadaan menjadi baik. Ini aturan Allah. Dan dalam amal, yang paling penting adalah beribadah kepada Allah. Ibadah itu ada dua, ibadah kaitan badat dan kaitan harta. Ibadah harta dan ibadah badat. Takaza iman adalah taat. Taat itu bagaimana harta dan badan kita beribadah kepada Allah. Ya qaumi ibudallaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai para nabi, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Selain Allah tidak ada yang berhak disembah, yang dicintai. Beribadah hanya kepada Allah. Dan kalau kita beribadah kepada Allah, pasti Allah akan datangkan pertolongan kepada kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, pasti pertolongan Allah datang kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini firman Allah. Kita beribadah kepada Allah dan Allah akan tolong kita. Ini satu usul untuk datangkan pertolongan Allah, kita beribadah kepada Allah. Kalau hidup menjalani kehidupan penuh dengan ibadah, maka Allah akan bukakan jalan-jalan pertolongannya. Ketika jalan pertolongan Allah sudah dibuka, maka kesempitan hilang di dunia ini. Kehidupan jadi bersih. Tadi seperti dikatakan tadi, kehidupan jadi bersih, jadi suci. Syaratnya adalah iman. Kita perlu betulkan hubungan kita kepada Allah. Dengan usaha atas iman akan terbentuk. Dengan dakwah iman di dalam hati kita terbentuk. Yakin terbentuk. Semakin takut kepada Allah. Untuk itulah kita tanggung jawab untuk bertawar iman. Dan kita tanggung jawab untuk ibadah. Dan kita juga diberi tanggung jawab untuk adil. Kita punya tingkat tanggung jawab. Dakwah, ibadah, dan adil. Kita usaha atas iman. Kita keluar jalan Allah. Dakwah, ilmu zikir, ketika keluar jalan Allah untuk meningkatkan iman kita, sehingga yakin kita
semakin meningkat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Untuk mendapatkan manfaat dari Allah, yakin kepada Allah. Untuk terselamat dari murkanya Allah, tidak takut kepada Allah. Ini adalah dua kaki dalam iman, dua sisi. Yang pertama kali sisi harap, yang satu sisi lagi takut, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dengan usaha yakin akan terbentuk. Apa saja yang dia usahakan, dia akan dapatkan hasilnya. Pasti akan dapatkan hasilnya. Kalau usaha kasih yakin, dapat yakin. Satu orang buat wadah dari tanah dicampur dengan air, tapi dibentuk jadi kendi. Akhirnya ada harganya. Tadi waktu tanah saja campur air, siapa mau beli? Tapi kalau sudah dibentuk kendi, wadah air, walaupun dari tanah, ada harganya. Tanah tadi diusahakan jadi laku, jadi berharga. Itu kendi, air dalam kendi wadah dari tanah tadi, kalau panas jadi dingin di dalamnya, kalau di luar dingin, dia panas di dalamnya. Musim panas dia jadi dingin, kalau musim dingin dia jadi hangat. Musim panas paling banyak orang pakai air kendi. Padahal bukan perkara yang mahal. Tanah saja. Karena diusahakan, dibentuk tanah, kemudian dijadikan kendi. Dengan usaha dia dibentuk. Bukan hanya dia usaha, tapi dengan usaha dia yakin, kalau saya bentuk yang bagus, yang tadi tidak ada harganya jadi laku 150 rupiah, 200 rupiah, ada harganya jadi dapat uang. Ini kalau saya buat lagi harganya yang bagus lagi, harganya bisa naik. Karena dulunya nggak punya uang, tapi karena usaha dan yakin dengan usaha dia tadi. Jangankan uang, ada orang mau hutang pun dia bisa hutangi. Kalau saya tidak punya uang banyak. Tanah. Hari ini orang kita bangun apartemen, besar-besar. Hari ini orang banyak bangun apartemen. Kamu yang tinggal tapi saya memakan uangnya, dapat uangnya. Bangun apartemen besar-besar, sewa. Seseorang dengan usaha dia terbentuk, dan dia harus yakin dengan usaha dia. Dalam asbab dunia kita buat seperti itu. Dalam usaha agama, tuan-tuan mulia, kita buat seperti itu juga. Kita bentuk, yaitu bentuk usaha dengan amal yang betul. Kalau kendi tadi bagus bentuknya, tuan-tuan akan dibeli. Begitu amal kita, kalau kendi tadi bagus ada harganya. Begitulah kalau usaha kita dengan amal yang betul, ada harganya di sisi Allah. Nanti buahnya akan Allah berikan, hasilnya Allah akan berikan. Sebagaimana benda tadi bisa dijual, sebagaimana kendi tadi bisa dijual. Dan amalnya, dengan amal yang bagus tadi, di dunia dapat keberkahan, balasan di akhirat lebih besar lagi. Di dunia dapat keberkahan, di akhirat dapat balasan amal itu. Salat nanti dapat balasannya di akhirat. Dengan sebab menegakkan salat di dunia, kehidupan Allah berikan keberkahan.
dengan janji buat amal. Kalau amal betul, apa yang diperintahkan, Allah berikan keberkahan di dunia ini. Tidak ada yang tahu keberkahan itu apa, tapi ada. Dengan sebab usaha setiap orang, usaha yang betul dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya datang keberkahan. Karena keberkahan datang dari Allah. Dengan sebab keberkahan, yang susah jadi mudah, yang susah jadi mudah, kesempitan jadi hilang. Sedikit uangnya, tapi cukup untuk banyak anak. Karena keberkahan apa? Nah, umurnya pendek, tapi amalnya besar-besar. Karena kehidupannya berkah. Tuan-tuan melihat keberkahan itu adalah satu nikmat dari Allah. Dengan sebab iman. Dengan sebab iman Allah berikan kepada orang-orang beriman. Allah berikan keberkahan. Amal ada keberkahan. Kemudian dengan amal tadi Allah berikan balasan di akhirat. Dan janji Allah, kalau buat amal ini apa untungnya? Dalam fadilah amal, di dunia kita buat amal, mungkin tidak nampak langsung di dunia ini. Tanam biji mangga tidak langsung tumbuh, tidak langsung berbuah, tapi buat amal, siram langsung nanti akan datang suatu masa musim panen mangga. Begitulah amal kita ini. Amal agama untuk memperbaiki keadaan kita. Ada cara untuk buat amal. Bagaimana membetulkan amal dalam setiap aspek kehidupan kita. Nabi SAW bersabda kepada orang-orang Madinah, "Man aslama bainahu wa bainallah, aslallahu bainahu wa bainal khalqi." Siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, Allah perbaiki hubungannya kepada seluruh makhluk. Bahkan langit pun senang kepada dia, cinta kepada dia. Seluruh orang pun cinta. Bahkan malaikat membantu mereka karena hubungannya baik dengan Allah. Kalau hubungan rusak, maka seluruh makhluk menentang dia. Keadaan menjadi rusak juga. Keadaan menjadi buruk. Keadaan baik ataupun buruk tergantung hamba tadi. Kalau amalnya betul, Allah perbaiki keadaan. Man aslama bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainal khalqi. Siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, Allah perbaiki hubungannya kepada sesama. Kalau hubungan kepada Allah rusak, maka yang lain akan menjadi rusak. Untuk itulah, untuk memahamkan ini, untuk memberitahu tanggung jawab dalam kehidupan, kita perlu buat tahu, sehingga setiap orang tahu apa maksud dan tujuan hidup, apa tanggung jawab dalam hidup. Yang pertama kali, betulkan keyakinan. Hubungan kita hanya kepada Allah. Hati kita punya hubungan yang dekat kepada Allah. Kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita hamba Allah. Kita punya hubungan dekat dengan Allah, dengan ibadah. Bagaimana hubungan kita betul kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah berikan asbab, harta, diri. Kita gunakan asbab tadi. Di dunia ini ada dua jalan. Satu jalan nafsu dan satu lagi jalan ketaatan. Jalan nafsu, apa yang dia mau dari hati dia kerjakan. Yang sesuai hati dia kerjakan. Kalau ada perintah cocok dengan hatinya baru dia kerjakan. Ini jalan nafsu. Makan, minum, semaunya ikut nafsu. Kalau sudah mati, sudah habis. Ini hidup kembali. Kemudian yang kedua, jalan ketaatan. Setelah mati, baru kehidupan yang sesungguhnya. Dan hasil apa yang kita dapatkan nanti di akhirat bergantung di dunia ini.
ada masa bertanam, masa menanam, dan ada masa waktunya panen. Pertama tuh tanam dulu, baru kemudian panen, bukan langsung panen. Ada waktu tanam, dan akan datang satu masa kita panen. Waktu tanamnya sebelum mati, dan panennya setelah mati. Allah berikan dua kehidupan. Yang pertama kali kita tanam, kita buat amal sebelum mati, dan nanti hasilnya panennya setelah mati. Masa tanam, waktu nanam, kemudian waktu panen. Ada waktu panen nanti. Inilah kehidupan kita. Satu waktu untuk amal dan satu panen hasil daripada amal. Maka Allah di dunia ini menginginkan kebaikan kepada hambanya, apalagi nanti di akhirat. Dan bagaimana kita dapat kebaikan dunia dan akhirat? Ikut cara Nabi, ikut jalan Nabi. Nabi SAW, saya adalah orang yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat untuk kalian. Kalian taat kepada Allah, maka kalian akan bahagia. Kalian akan dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat, terselamat daripada azab Allah. Nabi beliau memberikan nasihat, saya adalah menginginkan kebaikan kepada kalian di dunia dan akhirat. Makanya tanggung jawab kita. Allah berikan kita kerja agama, dan nikmat ini bagaimana agama yang sempurna datang dalam diri kita. Pertama kali kita dengar, kemudian kita pahami, dan bagaimana kita bawa dalam kehidupan kita. Bagaimana agama yang sempurna datang dalam kehidupan kita. Obat, minum, kalau badannya pegal-pegal ke badannya, matanya rusak, minum obat terasa ke mata, pendengarannya sakit, kupingnya sakit, minum obat terasa ke kuping. Sakit perut, minum obat sakit perut terasa di perut. Begitulah agama. Kemana? Kalau ada agama, datang kesannya dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada agama, maka kehidupan jauh dari agama yang terjadi kerusakan. Dengan sebab tidak ada agama, rusak iman, yakinnya salah, amalnya salah. Menggunakan badan pun pada perkara yang salah, yang buruk. Akhirnya tersebarlah kerusakan di mana-mana. Kemana saja dia pergi, tersebarlah kerusakan di sana. Sebagaimana sebelum datangnya Islam, semua rusak demi rusak. Bahkan ibadah pun dalam keadaan telanjang sebelum datang Islam. Tawaf juga, tapi dalam keadaan telanjang, karena tidak ada agama. Dengan datangnya agama yang kotor jadi bersih. Dan hari ini pun begitu juga. Tapi syaratnya kehidupan agama datang dalam kehidupan kita. Satu, pengetahuan, sekedar maklumat. Baik, tapi tidak cukup hanya pengetahuan agama saja. Tidak cukup, sekedar maklumat. Bagaimana yang kita tahu tadi, kita bawa dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang ditinggalkan. Apa yang diperintahkan dalam kehidupan kita jalankan, dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Inilah takaza dakwah. Apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang diarahkan kita jalankan, dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Allah berikan kita, untuk itulah kita selalu muzakarah ilmu dan zikir. Kita gunakan di sifat yang ketiga, ilmu dan zikir. Dan kita bawa dalam kehidupan kita nih, ilmu dan zikir, sifat yang ketiga. Ilmu zikir, ilmu ma zikir, ilmu ma zikir. Nah, katakan seperti jalan rel kereta api itu. Kalau ada relnya baru bisa jalan tuh kereta api.
Kalau ada jalannya, ada relnya, baru bisa jalan. 2 rel itu ilmu dan zikir. Rel tadi ada 2 sisi, itulah namanya ilmu dan zikir. Ini yang terutama, ini yang paling penting. Untuk itulah contoh mulia, dakwah kita bergerak, tidak keluar kita di jalan Allah, harus selalu dengan ilmu dan zikir. Yang pertama kali, sifat yang pertama kali iman, yakin. Kehidupan penuh dengan yakin kepada Allah. Kemudian ibadah. Bagaimana ibadah betul? Perlu ada ilmu dan zikir. Sehingga hubungan kepada Allah betul, ibadah kita betul dengan ilmu dan zikir. Untuk itulah sifat yang ketiga kita diajarkan. Tapi hari ini kita sudah tidak bahas ini lagi, ilmu dan zikir. Nabi, dakwah para nabi, dakwahnya para nabi yang paling mengesankan adalah hilang kejahilan. Hilang kejahilan dari umat. Karena dakwahnya dakwah ilmu dan zikir. Karena dakwahnya ilmu dan zikir, bukannya bergerak, bukannya keluar saja, bukannya bergerak saja. Contohnya mesin gilingan gandum, tapi tidak ada biji gandumnya di dalamnya. Bergerak saja. Bagaimana mengeluarkan gandum, tepung gandum? Kapan mengeluarkan tepung gandum kalau dimasukkan biji gandum? Contoh mulia, bergerak kita bukan kosong, bukan mesin gilingan yang kosong, tapi dengan ilmu dan zikir. Kalau ada ilmu zikir, maka tonton bergerak mengeluarkan hasil. Maka bergerak dengan ilmu zikir. Sholat bergerak dari rumah ke masjid, bergerak dari mana? Dari rumah ke masjid. Perlu ada ilmu dan zikir, bukan sekadar bergerak saja. Perlu, penting. Dari rumah ke masjid untuk sholat perlu ada ilmu dan zikir, bukan sekadar bergerak. Saya pertama kali untuk sholat pergi dari rumah saya. Setiap hari ada ini, memang pasti kita pergi ke masjid. Tapi ada ihtimam dengan sholat. Ihtimam itu apa? Sungguh-sungguh. Sudah wudhu dari rumah, kemudian baru pergi ke masjid. Siapa orang wudhu sempurna di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, seperti pakaikan ihram untuk haji dan umrah. Ilmu zikir inilah. Ilmu zikir itu fadilahnya tahu dan caranya juga tahu. Maka dakwah kita di sekarang yang sangat penting adalah ilmu dan zikir. Kalau sudah dalam dakwah kita ada ilmu dan zikir, maka dakwah kita bersinar. Dakwah kita bersinar, yaitu ilmu dan zikir. Ilmu, apa perintahnya, apa caranya. Seperti tadi saya kasih contoh, keluar rumah untuk pergi ke masjid, bukan sekadar keluar rumah untuk pergi ke masjid. Tapi satu lagi, itu setiap hari kita buat. Tapi ada ihtimam, wudhu di rumah, kemudian pergi ke masjid. Siapa yang wudhu sempurna di rumahnya, pergi ke masjid sebagaimana orang yang ihram untuk pergi haji yang diterima. Beliau katakan mudah gak pergi haji dan umrah? Susah untuk pergi haji, tapi sangat mudah didapatkan pahalanya dengan wudhu di rumah. Kita buat amal, kita tahu fadilahnya. Dengan amal ini apa yang Allah akan berikan kepada saya? Pedagang, dia menjual, dia tahu harganya segini, modalnya segini, untungnya segini. Dia tahu modalnya segini, untungnya segini. Dia tahu walaupun hanya sabun saja, dia tahu berapa modalnya, berapa untungnya. Contoh melihat sabun potong untuk cuci baju, dia tahu modalnya berapa dan berapa yang dijual, berapa untungnya. Ini modal saya dan ini harga jual saya. Inilah pedagang. Pedagang itu apa? Dia tahu apa untung saya, berapa untung saya. Kalau hanya makan, kalau hanya ngabisin, tidak tahu berapa untungnya, ini bukan pedagang. Nabi
Kullun nas yabdu fa bai'un nafsahu mubiqah wa mubiqah. Seluruh dunia ini, seluruh manusia pagi dan petang hari menggunakan potensialnya seperti orang berdagang, sebagaimana penjual menjual barangnya di pasar. Setiap orang menggunakan potensialnya di dunia ini setiap hari, sebagaimana pedagang pergi ke pasar setiap hari. Gunakan potensial untuk dunia saja, ataupun gunakan potensial untuk dunia dan akhirat. Gunakan potensial untuk maksiat, maka ada yang merugi. Kullun nas yaqtu fa bai'un nafsahu mubiqah. Setiap orang dia gunakan potensialnya, kadang dapat untung, kadang dapat rugi. Gunakan potensialnya, tapi malah dapat musibah karena salah menggunakan potensialnya. Cara yang betul menggunakan potensial tadi salah, maka datang musibah. Bagaimana menggunakan potensial yang betul? Allah berikan agama. Mulai dari hari pertama Nabi Adam alaihissalam, anak Nabi Adam, manusia, dakwah pertama kali disampaikan kepada manusia, yaitu dakwah yang hak. Kalau dakwah hak disebarkan, maka gunakan potensial pada perkara yang hak. Kalau tidak diajak pada dakwah yang betul, gunakan potensial pada perkara yang batil. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Seakan-akan usahanya sudah betul, ternyata sia-sia dan menganggap itu baik, padahal nggak dapat hasil apa-apa. Yang malah yang dia dapat adalah asapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dakwah rahmatnya Allah akan datang. Gunakan potensial sesuai yang betul supaya datang ridhonya Allah. Harta diri potensial gunakan untuk Allah. Di mana kita gunakan? Di mana yang mendatangkan cintanya Allah, untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan, kita tegakkan ibadah. Salat, puasa, zakat, haji. Kita gunakan potensial kita untuk ibadah. Kemudian yang kedua, gunakan potensial kita untuk akhlak. Harta diri kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada orang. Dalam harta kita perlu ada sifat adil. Tunaikan hak orang lain dengan adil. Apa yang aku sukai, begitulah untuk saudara saya. Kalau saya tidak suka, begitulah untuk saudara saya. Itu namanya adil. Kita kepada hamba-hamba Allah adil. Ini perintah. Aku diperintahkan untuk adil di antara kalian. Kalau saling adil, saling menunaikan hak di antara kita. Ibadah. Kemudian adil kepada makhluk-makhluk Allah. Di atasnya adil, level yang kedua adalah ihsan. Kalau dengan adil, hak terpenuhi. Kemudian lebihkan lagi, level yang di atas, yaitu ihsan. Ihsan dilebihkan lagi. Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, ketika bersafar, waktu zaman tersebut tidak banyak kendaraan, bis tidak ada, sedikit sekali. Banyak orang naik delman, kuda. Satu orang naik delman, naik kuda. Maka lihat Maulana Ilyas, panggil Maulana Ilyas. Saya Pak, antar kau sampai ke stasiun. Kata beliau, saya ikut. Dia selalu bawa delman dia, kuda dia, untuk antar orang. Memang kerjaannya seperti itu, delman. Berapa?
Waktu zaman itu 75 sen. Dan Malaysia kasih 75 sen. Tapi Malaysia lebihkan. Ini namanya ihsan. Yang biasanya orang ongkosnya sampai stasiun 75 sen dilebihkan. Yang kalau bayar 75 itu namanya adil. Memang biasa orang segitu. Tapi kalau kita lebihkan itulah ihsan, level di atas. Dan Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan adil, kemudian level yang kedua ihsan. Level yang kedua ihsan. Ini cara untuk hamba-hamba Allah. Kita kepada hamba Allah pertama adil, kemudian ihsan. Dilebihkan lagi. Iman, ikhlas. Kalau kepada Allah, iman, ikhlas. Kepada hamba Allah, adil, ihsan. Kepada Allah, iman, ikhlas. Kepada hamba Allah, adil, ihsan. Iman dan cari ridhonya Allah. Kepada Allah, urusan dengan Allah, iman, ikhlas. Urusan dengan hamba Allah, adil, ihsan. Ini adalah para nabi. Memberikan kepahaman kepada setiap orang. Perbaiki hubungan kepada Allah. Dengan iman, ikhlas, yakin kepada janji Allah, takut kepada azabnya Allah. Kemudian dalam amal, niat hanya karena mencari ridha Allah saja. Jangan ada niat apapun kecuali mencari ridha Allah. Iman dan ikhlas. Urusan kepada Allah. Urusan kepada hamba Allah, adil dan ihsan. Inilah taklimnya para nabi. Inilah dakwahnya para nabi. Urusan kepada hamba-hamba Allah yang lain, adil, ihsan. Adil, ihsan. Dilebihkan lagi. Dengan adil, terpenuhi hak. Dengan ihsan, datang kasih sayang di antara kita. Inilah dakwah kita. Dakwah di cara dakwah. Untuk kita melihat ibadah adalah hak kepada Allah dengan iman dan ikhlas. Kepada hamba Allah dengan adil dan ihsan. Dengan ini Allah akan berikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Man amila salihan. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, beramal soleh, Allah berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang bersih. Tidak akan ada keburukan, tidak ada kerusakan. Saling kasih sayang di antara kita. Nabi SAW mengajarkan kita kehidupan seperti ini. Bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Kunu ibadallahi ikhwana. Saling bersaudara. Jadilah hamba-hamba Allah dan saling bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Taat kepada Allah dan saling bersaudara. Bersaudara dengan adil dan ihsan. Kepada Allah dengan iman dan ikhlas. Kepada hamba Allah, adil dan ihsan. Kepada binatang-binatang pun adil. Gunakan binatang, begitu juga kasih makannya. Kasih beban yang berat, kasih makan yang banyak. Binatang ini seperti orang bisu, tidak bisa berbicara. Tapi kalau kita beri beban yang berat, kasih makan yang banyak juga. Contohnya dakwah kita bukan perut saja, bukan. Dakwah ini semuanya lengkap. Inilah maksudnya ilmu dan zikir. Dalam setiap aspek kehidupan kita ada ilmu dan zikirnya. Kalau kita dakwah yang tersebar ilmu dan zikir, maka orang akan paham iman, paham ikhlas, paham adil, paham ihsan. Dengan ilmu zikir. Ini jalan rel kereta apinya, relnya. Maka ilmu akan hidup di dunia ini. Kejahilan akan hilang. Zikir akan hidup. Kelalaian akan hilang. Dunia dulu jahil. Kejahilan. Nabi ajarkan bahwa ilmu hilang kejahilan. Litungziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Wahai Nabi, kami utus kepada mereka untuk mengingatkan mereka karena mereka ghafil, lalai.
Setelah Nabi Isa alaihissalam terjadi kejahilan dan kelalaian, Nabi datang diutus, kejahilan hilang, kelalaian hilang, datang ilmu dan zikir. Apa caranya menjalani perintah Allah dengan ilmu dan zikir? Semakin ilmu zikir hidup, maka dakwah kita akan bersinar. Kehidupan tidak akan menjadi gelap. Dalam setiap sisi akan bersinar. Dakwahnya Nabi, ta'limnya Nabi seperti ini. Kejahilan, levelnya segini maka ilmunya harus sama. Kegelapannya segini maka harus diterangkan segini juga. Orang-orang belajar Al-Quran mengamal Al-Quran, belajar sunnah mengamalkan sunnah. Quran ada nurnya dan sunnah pun ada nurnya. Inilah ilmu dan zikir. Maka kehidupan kita bagaimana datang pada jalan ini. Bagaimana Nabi ajarkan caranya secara sunnah. Kita perlu buat, belajar, dan kita dakwakan perkara ini kepada orang lain. Karena banyak orang yang belum tahu perkara ini. Ilmu dan zikir seperti rel kereta api. Nah, kalau ada relnya maka kereta bisa berjalan. Nah, kalau ada ilmu dan zikir maka kehidupan akan betul. Pedagang akan betul pedagangnya. Karyawan akan betul karyawannya kalau ada ilmu dan zikir. Apa saja. Kalau ada relnya, ribuan mil pun bisa jalan kereta api. Inilah dua rel dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada relnya, bagaimana mau jalan kereta tadi, kehidupan kita? Nah, berhenti di situ aja kereta api tadi, tren tadi. Inilah yang terutama dari 6 sifat. 6 sifat datang dalam kehidupan kita. Iman, ibadat, ilmu, zikir. Dan kepada makhluk hamba Allah, adil dan ihsan. Terutama kalau ini semua sudah ada wujud pada diri kita, infiradi istimai akan betul. Usaha istimai itu harus ada hasil infiradi. Salat berjamaah. Salat berjamaah, tapi yang dapat untung masing-masing lebih baik daripada salat sendirian. 27 derajat lebih baik daripada salat sendiri. Usahanya istimai. Kesannya untuk infiradi. Tadi seperti salat berjamaah. Salat berjamaah, pergi ke masjid. Setiap satu salat bukan satu, tapi 27 derajat lebih baik. 27 kali salat lebih baik. Kalau istimai kuat, infiradi pun ada kesannya. Maka istimayat harus kita jaga. Sehingga secara infiradi pun kita paham. Kalau istimayat kita betul, infiradi kita akan betul. Istimai datang dalam ibadah, dalam sunnah, maka infiradi pun seperti itu. Dengan istimaiyat, infiradi akan meningkat. Sebagaimana salat berjamaah 27 derajat. Salat Jumat lebih banyak lagi. Kenapa salat Jumat lebih banyak istimaiyatnya? Bahkan fadilah salat Jumat lebih banyak daripada salat berjamaah yang lain. Dengan istimaiyat, infiradi akan meningkat. Istimayat, bagaimana buat kerja istimayat? Harus saling nusrah. Maka kita diperintahkan untuk nusrah agama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian semuanya penolong-penolong agama Allah. Nusrah adalah amalan istimai. Setiap diri kita menolong agama Allah. Petani
bertanam, siram air. Orang yang menyesal itu seperti menyiram air pada agamanya. Seperti petani menyiram air. Menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, pertama kali infiradi. Agama wujud pada diri kita. Kemudian istimai juga. Usaha istimai, usaha infiradi. Agama sudah wujud apa belum? Pergi ke pasar. Saya dapat untung berapa hari ini? Kita selalu berkunjung. Pergi ke pasar tahu apa untung saya nanti. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Setiap orang harusnya berpikir untuk akhirat apa untung saya? Apa yang sudah saya dapatkan? Saya sudah untung apa untuk akhirat? Apa yang saya akan dapatkan di akhirat? Untuk itu Allah berikan kita agama. Usaha kita betulkan ilmu dan zikir, maka kita akan betul jalan kita. Untuk itu teman-teman, kita perlu bergerak di jalan Allah. Kita harus bergerak di jalan Allah supaya agama, supaya kehidupan kita jadi sempurna. Agama sempurna dengan kehidupan kita. Bukan hanya sekedar 40 hari. Sempurna agama. Iman, yakin. Iman, yakin. Ini kehidupan yang sempurna. Agama yang sempurna. Allah yang Maha Penolong, Allah yang berkuasa. Kemudian dalam amal ikut Nabi. Ini adalah karunia yang sangat besar. Yakin kepada Allah dan ittiba kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, sayang kepada hamba-hamba Allah dengan penuh rasa kasih sayang, dengan menginginkan kebaikan kepada setiap orang. Setiap Nabi selalu kasih sayang kepada umatnya, sebagaimana kedua orang tua sayang kepada anaknya. Nabi selalu mengatakan, aku sangat sayang kepada umat dan menginginkan kebaikan kepada umat. Dai itu apa dai? Dai itu menginginkan kebaikan kepada setiap orang. Untuk diri sendiri dan untuk umat. Maka kita diberi kerja dakwah ini. Dan Allah yang jalankan, Allah yang gerakan kita untuk bekerja ini. Ini adalah kasih sayang Allah kepada kita, untuk kita harus bersyukur kepada Allah. Maka untuk itulah kita terus bekerja ini. Dan apa saja takaza dakwah ini untuk meningkatkan kita. Apa saja takaza, dan kita sambut takaza tersebut. Kita sambut takaza tadi. Ini perintah, wahai orang-orang Islam, orang iman, jadilah penolong-penolong agama Allah. Kasih sayang kepada umat. Apa saja takaza kita sambut. Kita sempurnakan takaza, saling membantu di antara kita. Inilah nusrah. Kalau kita nusrah agama Allah, Allah nusrah kita. Intasurullah yansurkum. Tolong agama Allah, Allah tolong kita. Bagaimana mengambil pertolongan Allah? Ada jalannya. Yakin, menolong agama Allah, jaga agama Allah, jaga sunnah dan syariat. Kemudian kita dakwah kepada orang lain. Semua bersedia teman-teman. Apa saja takaza kita sambut. Semua bersedia teman-teman. Siapa bersedia teman-teman? Mana jemaah tasbih? Siapa yang sedia? Niat semua insya Allah Pak. Allah terima tuan-tuan. Sekarang Pak yang sudah terbentuk jemaahnya, silakan catatkan nama. Orang Indonesia datang ke yang 43. Semuanya 4 bulan setiap tahun insya Allah Pak. Yang datang hanya istimewa saja 40 hari jadi 40. Insya Allah. Yang datang semua tengok-tengok, lihat-lihat istimewa jadi 40 hari. Insya Allah. Nah, sekarang catatkan nama. Orang Indonesia 43. Bentuk 45 orang. 45 atau 6 orang. Dengan usaha-usaha 1 tahun mutarjimin. Kemudian orang Malaysia di tiang nomor 35. Kemudian orang Singapura di belakang. Silakan Pak. Semakin cepat kita catatkan nama, semakin cepat kita dapat orang Pakistannya Pak. Silakan Pak. Yang lihat seminggu 40 hari Pak. Ya 4 bulan orang. Silakan Pak, catatkan Pak.
Catatkan nama. Yang masanya masih sama-sama, Masya Allah.